Baik saudara-saudara, ada satu hal yang sebenarnya kita sangat paham, bahwa manusia itu kan memerlukan hubungan ya. Hubungan, karena nggak mungkin manusia itu hidup tanpa ada hubungan dengan siapapun. Dan dalam Alkitab sebenarnya kalau mau dibuat simple, Tuhan sangat peduli dengan hubungan antara kita dengan Dia, dan Tuhan juga sangat peduli antara hubungan kita dengan sesama kita. Dan itulah inti kehidupan, saudara. Itulah inti kehidupan. Ya, sejak awal, saudara, Tuhan ingin mengutamakan hubungan. Karena itu hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Gimana, belum bisa dibuka ya? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari kita coba belajar dari Matius pasal 22. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Saudara bisa lihat di sini, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki bungkam, berkumpullah mereka. Jadi lebih dari satu kelompok, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, pakar Taurat, bertanya pada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Saudara-saudara, kalau saudara buka Alkitab dalam Matius pasal 22, dua perikop di atasnya ini, ada hal yang menarik di sana. Misalnya, yang pertama adalah diceritakan di sana, ada kelompok yang menamakan diri kelompok Herodiani. Kelompok Herodiani dalam Alkitab adalah orang-orang Israel atau sekelompok orang Yahudi yang sangat suka politik. Dan mereka mencoba mendekatkan diri kepada Kaisar atau Raja Herodes. Untuk mengambil hati Herodes, mereka membuat sebuah kelompok namanya kelompok Herodiani. Dari kata Herodes. Ingin menunjukkan walaupun mereka orang Yahudi, tapi mereka mendukung kepemimpinan Raja Herodes. Jadi namanya kelompok Herodiani. Nah, saudara-saudara, sebagai kelompok yang sangat mendukung pemerintahan, ternyata mereka juga mulai terganggu dengan kehadiran Yesus. Karena kelompok mereka ini mulai tergerus anggotanya dan mengikut Yesus. Sehingga mereka juga bersepakat bagaimana caranya untuk menjerat Yesus dalam masalah hukum. Supaya Yesus ditangkap dan dipenjara. Akhirnya mereka sampaikan pertanyaan pada Yesus. Kita wajib gak bayar pajak kepada pemerintah? Kita wajib gak bayar pajak pada pemerintah? Nah, pertanyaan mereka adalah seandainya Yesus katakan tidak wajib, berarti Yesus menghasut orang untuk melanggar hukum. Itu pemikiran mereka. Karena ada sekelompok orang di masa itu, saudara masih ingat barangkali, ketika di zaman itu ada dua kewajiban pajak bagi orang Yahudi. Satu, pajak kepada pemerintah. Yang kedua, pajak untuk bait Allah. Pajak untuk bait Allah, saudara. Jadi saudara-saudara, saya melebar sedikit. Tahu nggak di zaman Yesus ada penukar-penukar uang yang mejanya ditunggang balikan oleh Yesus. Itu sebenarnya adalah meja penukaran uang. Karena apa? Orang-orang dari daerah lain mereka punya mata uang sendiri. Dan di bait Allah haruslah dibayar dengan mata uang yang ditetapkan oleh para imam. Sehingga di sana mereka tukarkan uang dulu. Baru mereka kasih sebagai bayar pajak bait Allah. Nah, artinya begini saudara. Ada pemahaman di masa itu dan orang-orang Herodiani mulai mencurigai bahwa orang-orang yang sudah bayar kepada bait Allah tidak lagi bayar kepada pemerintah. Sehingga mereka inilah mulai bertanya pada Yesus, haruskah kita tetap bayar pajak pada pemerintah? Tapi saudara, Yesus itu
Luar biasa hikmatnya. Dia katakan, punya mata uang nggak? Punya dirham nggak? Punya koin nggak? Dan ketika diberikan, dia tanya, ini gambar siapa di sini? Gambar kaisar. Dengan polosnya mereka, gambar kaisar. Yesus katakan apa? Ya sudah, karena uang ini dari kaisar, ya kembalikan pada kaisar. Secara simpel, Yesus mengatakan, selama kamu menggunakan mata uang, berarti kamu warga negara dari pemerintah yang sah. Nah, karena kamu warga negara yang sah, maka bayarlah pajakmu juga kepada pemerintah. Tetapi, bayar pajak pada pemerintah tidak berarti mengabaikan kewajiban kepada Tuhan. Simpulannya, Yesus katakan apa? Berikan kepada kaisar yang kaisar punya, tapi berikan kepada Tuhan yang Tuhan punya. Atau bayar kepada kaisar yang menjadi haknya kaisar, tapi bayar kepada Tuhan yang menjadi haknya Tuhan. Jadi saudara-saudara, Yesus mengatakan begini, sebagai orang Kristen, di dunia ini kita punya dua kewajiban, kepada Tuhan dan kepada negara. Amin, saudara? Halo, bayar pajak enggak? Itu kewajiban. Nah, saudara-saudara, setelah Yesus menjawab itu, maka orang Herodiani terdiam. Kemudian maju lagi kelompok yang berbeda, yang disebut di sini orang-orang Saduki. Orang Saduki ini pemahamannya yang berbeda dengan orang Farisi adalah, bayangkan, Saduki dan Farisi itu nggak pernah ketemu. Karena doktrin mereka beda, khususnya masalah kebangkitan orang mati. Bagi orang Farisi, mereka percaya orang mati itu pasti bangkit. Artinya apa? Ada kehidupan setelah kematian. Tapi orang Saduki tidak meyakini. Bagi orang Saduki, orang sudah mati selesai urusan. Nggak lagi bangkit-bangkit begitu, nggak ada lagi. Nah, saudara-saudara, mereka datangi Yesus. Kembali konsepnya ingin menjebak Yesus. Mereka katakan begini, Guru, Musa kan berkata begini. Jadi kalau ada pasangan suami istri, nah suaminya meninggal, maka adik suaminya yang masih, kalau ada adik suaminya hidup, maka adiknya boleh menggantikan posisi abangnya sebagai suami bagi istri abangnya. Itu kata Musa loh. Jadi mereka ingin mengadu domba Yesus dengan hukum Musa. Itu kata Musa. Nah, ada peristiwa begini. Walaupun saya nggak yakin peristiwa itu ada sungguhan atau di karang mereka, nggak tahu. Ada peristiwa Tuhan. Jadi ada sepasang suami istri, suaminya meninggal. Maka posisinya digantikan oleh adiknya laki-laki. Meninggal lagi. Digantikan adiknya lagi. Meninggal lagi. Sampai 7 kali. Memang kan agak seram banget peristiwa begini, saudara. Tapi saya yakin itu cuma karangan mereka lah. Tujuannya apa? Ingin menjebak Yesus. Pertanyaan. Pertanyaannya adalah, nanti dalam kebangkitan, siapa suami yang sah? Bagi ibu ini. Yesus katakan, kamu sesat, kamu gak ngerti firman Tuhan. Kebangkitan orang mati gak ada lagi kawin, gak lagi suami istrian. Di sorga, kita ini seperti malaikat. Gak lagi berpikir masalah kawin. Tolong, clear ya. Saudara-saudara, Yesus kata, kamu itu sesat, kamu gak tahu. Bahwa kebangkitan orang mati tidak lagi bicara siapa suaminya, siapa istrinya. Gak masalah itu lagi, saudara. Nah, karena itulah ketika mereka dibungkam Yesus, maka orang Farisi mulai berkumpul bersama dengan ahli Taurat. Dan kemudian ahli Taurat, pakar hukum Taurat, yang merasa sudah tahu semua titik komanya hukum Taurat, mulai ngajukan pertanyaan pada Yesus. Saudara tahu, hukum Taurat itu ada 10 hukum utama yang diberikan Tuhan di Gunung Sinai kepada Musa, betul? Dalam 2 loh batu. Nah, barulah mereka bertanya, Guru, dari hukum itu, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Saudara tahu, ini jebakan. Dari 10 hukum yang mana yang utama? Kalau Yesus sebut salah satu, maka Yesus akan dituduh bahwa dia
melecehkan 9 hukum yang lain. Menista atau menodai 9 hukum yang lain karena Yesus mengatakan ini loh yang paling utama. Yang lain berarti nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu jebakan mereka. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Nah, apa kata Yesus? Jawab kepada mereka, kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara perhatikan, apa yang mereka harapkan gak terjadi. Yesus bukan memilih satu di antara 10 hukum, tapi Yesus justru membuat kesimpulan dari 10 hukum itu menjadi 2 bagian besar, yaitu kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Bahkan Yesus katakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya apa? Kalau kita bicara Alkitab, 5 kitab pertama dikenal dengan Torah atau kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Tapi Yesus katakan bukan saja pada kitab Taurat itu, tapi semua kitab para nabi, artinya dari Kejadian sampai Maliaki. Kalau mau disimpulkan, ya 2 ini. Dibuat kesimpulan. Saudara-saudara, ini yang sangat berbeda dengan pikiran orang Farisi. Ini yang sangat berbeda dengan pikiran ahli Taurat. Saudara tahu, ahli Taurat yang 10 hukum itu, mereka pecah menjadi hukum-hukum kecil. Sehingga Yesus katakan apa pada mereka? Kamu memberikan tanggungan terlalu berat bagi umatku yang tidak mampu mereka pikul. Karena itulah saudara tahu, tugasnya ahli Taurat orang Farisi adalah menjebak orang-orang yang melanggar hukum Taurat dan langsung kena denda. Mereka buat fatwa ini, fatwa itu, sehingga nggak habis-habis hukum itu, saudara. Sehingga umat Tuhan di masa itu sepertinya merasa kita kayaknya berjalan aja bisa salah loh. Makan harus cuci tangan, ini harus begini, harus begini, harus begini. Saudara-saudara, tapi Yesus justru membuat hukum yang kesannya rumit itu menjadi sangat simpel. Ini bedanya Tuhan dengan manusia. Manusia menjadikan hukum itu seperti sebuah perangkap, saudara, untuk menjerat orang. Tapi Yesus buat hukum itu untuk meringankan beban manusia. Karena apa? Saudara coba lihat, sebenarnya dari semua hukum itu, orang-orang Farisi juga itu paham. Kalau mau dibagi 2 bagian besar, bagian pertama adalah yang mengatur hubungan dengan Tuhan. Misalnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. 3, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. 4 hukum ini berhubungan dengan Tuhan. Jadi artinya Tuhan katakan, kamu itu salah mengerti. 10 hukum itu seintinya adalah yang pertama, bagaimana hubungan dengan Tuhan. Sebagai umat Tuhan, bagaimana memelihara hubungan dengan Tuhan. Karena itulah saudara, dari 10 hukum, 4 hukum itu bicara hubungan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan juga mengatur hubungan dengan sesama. Karena itu dijabarkan dalam 6 hukum. 6 hukum yang mengatur hubungan dengan sesama. Yang pertama, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu sebabnya saudara tahu, orang Israel sangat hormat sama orang tua. Kenapa? Ada hukumnya. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri,
Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi saudara-saudara, lihat, orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat sebenarnya paham 10 hukum itu hanya menyangkut hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Tetapi kembali pertanyaan mereka, mana yang paling penting? Mana yang paling utama dari 10 hukum ini? Tapi Yesus katakan enggak, semuanya penting. Semuanya penting. Tidak ada satu yang lebih penting daripada yang lain. Nah, sehingga kita kembali saudara ke ayat tadi, jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi menyangkut yang tadi 4 tadi kan, jangan ada Allah lain dan sebagainya itu, termasuk hormati hari Sabat. Itu menyangkut dengan Tuhan. Saudara-saudara, kenapa dipakai di sini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saya coba cari tahu saudara, saya coba baca-baca buku-buku yang membahas bagian ini saudara, ternyata kesimpulannya cuma satu, Tuhan ingin totalitas hidup kita gunakan mengasihi Tuhan. Mau hati kita, mau jiwa kita, mau akal budi kita. Kenapa sesungguhnya ini penting saudara, totalitas hidup kita arahkan pada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Karena jujur saudara, persoalan kita dalam hidup ini adalah persoalan hati. Betul? Persoalan akal budi pikiran. Persoalan jiwa. Saudara-saudara, inilah yang terjadi seringkali konflik kita dengan sesama kita. Tetapi kalau ini kita serahkan untuk mengasihi Tuhan, selesai. Saudara mungkin masih ingat satu ketika dicatat dalam Injil Markus pasal 10 kalau nggak salah. Satu ketika ada seorang muda yang kaya. Tiba-tiba datangi Yesus. Dia bertanya satu hal begini. Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku boleh hidup kekal? Yesus katakan, kenapa kamu katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah saja. Kenapa Yesus menyangkal dikatakan orang baik? Karena dia hanya menganggap Yesus sebagai guru. Tempat belajar, tempat berguru, bukan sebagai Tuhan. Makanya Yesus ingin katakan apa? Kalau kau katakan aku sebagai guru, aku bukan orang baik. Tapi kalau engkau katakan aku Tuhan, berarti aku orang baik. Nah, Yesus katakan, engkau tentu tahu hukumnya Tuhan. Artinya apa? Yang 10 hukum ini. Lakukan aja hukumnya Tuhan. Apa kata anak muda ini? Wah, itu sudah kulakukan sejak masa kecilku. Sejak masa mudaku. Jadi coba bayangkan saudara, ini calon menantu ideal nih. Kaya, taat hukum Tuhan sejak masa kecil. Soleh. Saudara-saudara. Tapi Yesus memandang dia dengan sedih. Yesus katakan, kalau gitu kau pulang ke rumah, jual hartamu, bagi sama orang miskin, datang kemari ikut aku. Alkitab mencatat, dia sedih karena disuruh jual harta ikut Yesus. Pertanyaannya yang sering tanya orang, apa Tuhan gak suka dengan harta? Bukan. Tapi Tuhan ingin ngetes hatinya dia. Kau mengasihi Tuhan atau mengasihi hartamu? Kau lebih mengasihi hartamu daripada Tuhan atau Tuhan melebihi hartamu? Karena tadi kan pertanyaan dia, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi untuk yang kekal, yang di dunia ini nggak bisa, saudara. Ketika dia pergi, Yesus katakan apa kepada murid-muridnya? Coba lihat, susah ya orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Susah ya? Gimana, susah nggak saudara? Itu kata Yesus.
Akhirnya kata murid-murid, kalau gitu siapa yang diselamatkan kalau begitu? Yesus pakai istilah begini, saudara. Saya coba kumpulkan dari beberapa sumber di dalam Injil, saudara. Yesus katakan apa? Kamu tahu nggak? Lebih gampang onta sungguhan masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan sorga. Maaf ya, ini bukan berarti orang kaya nggak masuk sorga, bukan, saudara. Bukan begitu, bukan juga berarti Yesus katakan jual semua hartamu, harus jual, enggak juga, saudara. Saya tidak mengajarkan itu. Artinya begini, saudara, kalau ada orang berharta mau mencintai Tuhan lebih hartanya, inilah orang yang luar biasa. Itu yang Tuhan ingin, mengasihi Tuhan dengan hati, dengan jiwa, dengan akal budi. Amin, saudara. Nah, akhirnya saudara, murid-murid kata, kalau gitu siapa yang perlu diselamatkan? Siapa yang bisa diselamatkan? Karena begitu sulit. Sebenarnya bukan sulit. Yesus kan perintahnya cuma simple. Hanya satu lagi kok kurangmu, pulang ke rumah, jual hartamu. Saya pernah khotbah, kalau saudara mungkin jemaat-jemaat lama dulu, judul khotbah saya adalah -1 sama dengan 0. Ada yang ingat, saudara? Mungkin di YouTube kita ada itu, kurang 1 sama dengan 0. Kan Yesus katakan, cuma 1 saja kurangmu, tapi dia gagal, jadi 0, saudara. Nah, karena itulah Yesus katakan apa di sini? Hukum yang pertama dan terutama adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Totalitas hidup kita serahkan pada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ternyata kata mengasihi Tuhan di sini, saya coba dapat pengertian, saudara, saya coba baca, saya coba belajar, saudara. Setidaknya ada 3 hal yang Yesus ingin katakan. Mengapa dia katakan kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan adalah mengucap syukur, adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Artinya apa? Hukum Taurat itu kalau mau disimpulkan tentang mengasihi Tuhan adalah yang pertama, hendaklah kamu mengucap syukur sama Tuhan. Sebenarnya sih kita orang Indonesia kan masalah mengucap syukur, masalah bersyukur itu sudah sangat biasa. Misalkan orang kecelakaan patah kakinya, tapi syukurlah ya cuma 1. Nah, coba lihat. Tapi syukurlah masih nggak mati dia kan syukur kan. Saudara, yang disyukuri bukan patah kakinya, bukan kecelakaan, tapi masih ada sisanya kan gitu kan. Gimana, saudara? Terlalu sulit bersyukur karena beratnya tekanan dalam hidup saudara? Gimana? Bukan berarti kita bersyukur buat pergumulan yang kita ada, tapi kita bersyukur punya Tuhan. Saya senang, saudara, satu ketika ada seseorang bercerita begini. Bapak tahu nggak, dia bilang, ketika saya memutuskan ikut Tuhan Yesus, saya kan akhirnya menghadapi berbagai pergumulan. Satu selesai, datang lagi satu. Satu selesai, datang lagi satu. Kayaknya nggak bisa habis di pergumulannya. Sehingga orang katakan sama saya begini, itulah kamu sih berani-beraninya pindah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Hanya kamu kena itu kan? Udahlah, kembalilah. Apa dijawab sama orang ini? Salah kamu. Justru saya bersyukur saya dapat masalah ini setelah kenal Tuhan Yesus. Seandainya masalah ini datang saya belum kenal Tuhan Yesus, saya tidak tahu apakah saya kuat menghadapi masalah ini. Masalah persepsi, betul nggak? Artinya begini, apa kalau orang nggak kenal Tuhan Yesus nggak ada masalah? Saya jujur, saudara, tidak sepenuhnya saya setuju dengan orang mengatakan mengikut Yesus siap-siap dapat masalah ya. Saya enggak. Memang kalau ngikut Yesus nggak ada masalah. Justru keuntungan kita adalah ketika kita punya Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan, mesti ada ucapan karena pada Tuhan yang bersama dengan kita dalam kesulitan kita. Yang kedua, mengasihi Tuhan adalah menikmati hubungan persekutuan dengan Tuhan. Jadi hidup kita terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Itu artinya mengasihi Tuhan. Itu kan kasih timbal balik, saudara. Saya percaya, saudara, kalau seorang anak dalam kesulitan, biasanya orang tuanya lebih kepo. Betul nggak? Saya ingin tanya ibu-ibu di sini atau bapak-bapak lah.
ketika anak saudara berbaring di rumah sakit? Apa di hati saudara? Berapa banyak kita pernah berkata di hati, Tuhan, boleh nggak aku gantikan dia sakit? Halo, betul nggak? Orang-orang tua, waktu anak kita masih kecil, kita, Tuhan masih terlalu kecil dia Tuhan, boleh nggak? Walaupun sebenarnya ini kan bukan masalah menggantikan, tapi itu kan wujud kasih sayang kita. Dan saudara tahu ketika kita mengasihi Tuhan, terhubung dengan Tuhan, itulah perasaan Tuhan dengan kita. Saudara ingat ketika Maria datang kepada saudara dan menangis mengatakan, saudaraku yang kau kasih itu mati, Lazarus. Apa yang terjadi pada Yesus? Maka menangislah Yesus. Yesus terlibat secara emosional dalam persoalan kita, saudara. Karena apa? Kita serahkan hati kita, jiwa kita, dan akal budi kita mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, arti mengasihi Tuhan adalah memberi kebahagiaan dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran. Karena apa, saudara? Kita tidak izinkan hati kita, jiwa kita, akal budi kita dikendalikan oleh yang lain. Tapi Tuhan yang kendalikan. Dan saudara tahu, iblis sangat pintar untuk mengganggu damai sejahtera kita. Di Taman Eden aja manusia baru 2 orang. Udah dikacaukan sama dia. Masuk lewat Hawa, betul? Dan Alkitab jelas mengatakan dia mulai ganggu Hawa, dia mulai ganggu akal budinya. Sebenarnya kamu tahu nggak? Tuhan larang itu karena itu buah pengertian yang baik dan yang jahat. Dan kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti dia. Mulai berargumentasi, saudara. Akhirnya hatinya Hawa juga terpengaruh. Hawa melihat bahwa buah itu menarik hati dan memberi pengertian. Akhirnya apa, saudara? Dia ambil buah, gagallah dia. Tapi kalau kita gunakan hati kita, jiwa kita mengasihi Tuhan, iblis nggak punya ruang mengganggu kita. Amin, saudara. Dan kemudian, saudara, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya coba memahami ini, saudara. Mengapa Tuhan katakan mengasihi sama seperti diri sendiri? Melihat orang lain seperti melihat diri sendiri. Kalau nggak begitu kita nggak bisa kasih orang, saudara. Tapi ketika melihat orang lain seperti diri kita, maka kita bisa mengasihi orang. Kembali, saudara, kita kembali ke atas. Persoalan kita hanya 2, masalah dengan Tuhan dan masalah dengan sesama. Yang Tuhan inginkan, jangan pernah melihat sesamamu sebagai musuhmu. Tapi lihatlah sesamamu sebagai orang yang memerlukan kasihan dari engkau. Yang perlu engkau kasihi. Saudara, coba kita coba cermati dengan akal budi, saudara ya. Kalau ada orang ganggu kita terus. Itu kan sebenarnya karena dia ada kecemburuan mungkin dengan kita. Ada hal yang ada pada kita, dia nggak punya. Betul nggak? Sehingga dia nggak merasa nggak nyaman sebelum kita juga susah seperti dia. Nah, orang begini kan perlu dikasihani sebenarnya. Setuju, saudara? Jadi kalau orang resek dia, selalu pengen saudara susah. Orang ini sebenarnya selalu dikatakan, bukan cuma aku yang susah, biar kau juga susah, kan begitu kan? Loh, kenapa nggak kita rubah? Ajak aja dia bahagia. Karena kita nggak mau dia susah, udah ajak dia bahagia. Mau nggak, saudara? Halo? Perlu mikir ya. Loh kan daripada kita diajaknya susah, kenapa kita nggak bermurah hati kasihi dia dan buat dia bahagia? Karena apa? Sesama adalah cermin. Artinya begini, saudara, apapun yang baik untuk kita, itu pasti baik bagi orang lain. Dengan kata lain, kalau saya pakai istilah gampang, kalau saudara tahu bakso itu enak, dia juga tahu. Jadi ajak dia makan bakso lah. Amin, saudara. Halo. Nggak keren ya bakso ya? Pizza. Nggak keren juga? Apa? Steak? Apa lagi? BPK. Iya. Saya
Saya kemarin Jumat baru pulang dari Tanjung Balai Karimun. Ada yang tahu Tanjung Balai Karimun di mana? Dari Batam mesti nyebrang lagi. Saya ketemu pendeta di sana, mereka bilang, Pak, itu Tesalonika tak terlupakan. Hah? Tanjung Balai Karimun bicara Tesalonika di Simpang Selayang. Tak terlupakan, Pak. Loh, kok tahu? Saya bilang, iya saya pernah ke Medan. Mereka bilang, belum sah ke Medan kalau belum mampir di Tesalonika. Itu bagi orang Kristen. Kalau yang lain kan yang lain. Oke, nggak usah dibahas. Tapi artinya begini saudara, Tuhan ingin katakan begini, lihatlah orang lain seperti yang kamu lihat dirimu. Jadi ketika Tuhan bicara ini saudara, ahli Taurat terdiam. Tuhan buat kita simpel. Apa? Tujuan Tuhan adalah, hukum itu jangan jadikan nyusahin orang. Tapi hukum itu loh, jadikanlah membuat orang bahagia. Amin saudara? Jadi sekali lagi saudara, mari mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati.